Keluarga Emas Indonesia, setelah kita bicara panjang lebar tentang emas, masalah harganya, masalah jenis-jenis emasnya, ya. Sekarang Godfather mau coba untuk sharing tentang hal yang sangat basic tentang emas. Bukan bicara investasinya dulu, bukan. Tapi pertanyaan Godfather nih, kenapa ya orang itu suka sama emas dan perak? Kenapa? Padahal logam lain itu banyak loh guys, ya nggak? Ada besi, ada tembaga, ada perunggu, ada platina yang berat jenisnya di atas emas. Tapi kenapa orang itu suka banget sama emas dan perak? Pernah kepikir nggak? Nah, Godfather pernah tuh, akhirnya coba-coba cari referensi. Nah, kali ini Godfather akan coba mengulas sedikit. Satu, kenapa orang suka sama emas dan perak. Kedua, Godfather juga coba sharing nih. Di video ini Godfather juga akan coba untuk menjawab pertanyaan tentang kenapa sih harus investasi emas. Oke, simak videonya berikut ini ya. Hal-hal basic tentang emas yang perlu teman-teman ketahui. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Godfather di The Godfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Godfather doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga sejahtera, ya. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini Godfather ingin sharing tentang hal yang sangat mendasar seperti tadi yang disampaikan di depan, bahwa ada pertanyaan ke Godfather, kenapa sih harus investasi emas? Setelah Godfather pikir-pikir, ternyata Godfather belum pernah Godfather jelasin di channel kenapa kita harus investasi emas. Dengan kata lain, kenapa emas harus jadi pilihan investasi kita. Tapi lebih jauh lagi, Godfather juga mau coba sharing hal yang belum pernah di-sharing juga nih, yaitu kenapa sebenarnya manusia itu suka sama emas. Manusia loh ya, emas kan banyak macam-macamnya tuh. Nih, ini dari segi brand ya, ada Antam, ada Big Emas, ada UBS, Mini Gold, Ewa Gold, ada emas mini dan lain-lain sebagainya. Juga ada perak dalam bentuk dirham. Godfather saat mendalami emas itu timbul pertanyaan, emang kenapa sih orang pada suka emas? Nah, cari-cari referensi nih sampai masuk ke agama nih. Godfather coba cari-cari referensi dari sisi agama. Kira-kira ada nggak gitu ya info-info tentang emas dan perak ini. Nah, kali ini yang mau Godfather sharing dari Al-Quran ya, untuk yang beragama Islam. Kalau teman-teman nanti dapat info dari kitab suci lainnya, boleh dituliskan di komen untuk menambah wawasan kita semuanya. Nah, Godfather waktu itu cari-cari, buka-buka di internet gitu ya, kata kuncinya misalnya emas dalam Quran, emas dalam agama Islam. Wabil khusus dalam Al-Quran, Godfather temukan di surat Ali Imran ayat 14. Nah, kalau terjemahannya itu Godfather bacakan ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik ya, atau surga gitu. Nah, ketika Godfather membaca ayat ini dan terjemahannya, Godfather kemudian merasa, oh iya, pantas manusia itu suka sama emas dan perak. Kenapa? Karena dari sananya udah disetting untuk suka gitu. Meskipun ada platina yang berat jenis lebih tinggi, harga lebih mahal dari emas, tapi ibu-ibu ditawarin emas sama platina, milihnya emas. Nah, itu yang Godfather tangkap. Jadi sangat fundamental kalau menurut Godfather ya, bahwa kesukaan manusia kepada emas dan perak itu bagian dari fitrah kita kayaknya sebagai manusia ya. Jadi wajar nih. Jadi begitulah yang Godfather tangkap dari apa yang Godfather temui dan Godfather baca kemudian pahami. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman di kitab suci agama lain seandainya ada info-info terkait emas dan perak, boleh sharing di komen ya. Kan Godfather ingin belajar juga, ya nggak? Oke, itu yang menurut Godfather paling basic ya, kenapa manusia suka pada emas dan perak.
Yang berikutnya adalah Godfather juga mau infokan yang Godfather temukan kalau di Al-Quran itu surat Al-Kahfi ya, ayat 19. Ini menarik nih. Jadi ada kalimat di surat Al-Kahfi ayat 19 itu ya, Godfather bacakan terjemahnya. Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Nah, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Jadi di surat Al-Kahfi itu disebutkan bahwa perak itu udah difungsikan sebagai uang buat belanja, meskipun Ashabul Kahfi itu kan tertidur lebih kurang 309 tahun, tapi peraknya masih disuruh dibelanjakan gitu. Itu yang Godfather tangkap kalau dari sisi Al-Quran ya, yang Godfather pahami. Nah, lebih lanjut bisa tanya ke Ustadz nih. Itu bagian yang pertama terkait dengan kenapa orang atau manusia suka dengan emas dari sisi tinjauan agama. Berikutnya Godfather juga ingin infokan terkait dengan logam mulia. Nah, jadi kalau di Indonesia logam mulia kan itu identik dengan brand ya, unit bisnisnya Antam, yaitu ada di Pulau Gadung khusus untuk logam mulia emas dan perak. Tapi kalau kita bicara secara umum, logam mulia itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris adalah precious metal ya, logam mulia. Jadi teman-teman, yang termasuk logam mulia itu bukan cuma emas, tapi ada juga perak. Perak termasuk logam mulia. Platina termasuk logam mulia. Pertanyaannya, kenapa sebuah logam disebut logam mulia sementara yang lain nggak disebut logam mulia? Nah, ini pertanyaan penting nih. Balik ke masa-masa Godfather kuliah tahun 93. Semester 1 belajarnya logam mulia nih guys. Jadi teman-teman, sebuah logam itu disebut logam mulia antara lain karena ada 3 unsur. 1, keindahannya, kedua, kelangkaan, dan yang ketiga adalah anti korosi. Nah, itulah dia kenapa sebuah logam bisa masuk atau tidak masuk ke definisi logam mulia. Spesial buat perak nih, Godfather lagi mendalami nih ilmu tentang perak ya. Kalau perak sebagai investasi dari segi harga relatif lebih volatile dibanding emas, turun naiknya lebih tajam ya teman-teman ya. Tapi Godfather juga pelajari perak dari aspek-aspek yang lain. Misalnya perak sering digunakan di bidang kesehatan, alat-alat kesehatan dilapisi perak. Bahkan di aspek yang lain nih, kalau teman-teman sering nonton film ya, mungkin pernah dengar apa itu peluru perak, gunanya buat apa ya, gitulah kira-kira ya. Seru-serunya tentang perak teman-teman. Ya begitulah kira-kira yang Godfather lagi dalami tentang perak. Dan kita lagi ngomong-ngomong ringan aja nih masalah perak. Godfather baru merenung-renung kenapa ada sebuah brand coklat namanya Silver Queen teman-teman. Mungkin karena kalau kingnya itu gold ya, gold king, jadi silver queennya. Tapi kita nggak pernah dengar ada coklat mereknya gold king tuh. Godfather belum pernah dengar ya. Tapi yang jelas brand Silver Queen kan enak tuh. Sambil mikir-mikir kenapa namanya Silver Queen gitu. Nah, Godfather kepikiran juga tuh sampai ke situ tuh teman-teman saat mendalami perak ini. Mungkin suatu saat kita akan bahas juga precious metal yang lain atau logam mulia yang lain selain emas ya. Kita akan bahas perak. Nah, itu 2 hal, satu emas dan perak dari sisi aspek agama, yang kedua dari sisi pengetahuan kenapa dia termasuk logam mulia. Sekarang yang ketiga dari sisi investasi. Kenapa sih kita perlu investasi emas? Atau dari sekian banyak pilihan investasi, kenapa emas menjadi salah satu hal yang perlu kita pilih? Nah, begini ceritanya teman-teman ya. Pertama, Godfather ingin sampaikan bahwa ini menurut Godfather ya, setiap kita boleh jadi punya tujuan keuangan. Misalnya Godfather mau jalan nih dari kota Jakarta ke kota Bandung, berarti kita tujuannya ke Bandung, start dari Jakarta ya. Pertanyaannya kemudian adalah Godfather mau naik apa? Mau jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, atau naik travel juga bisa. Itu pilihan kendaraannya. Langkah berikutnya setelah kita memilih kendaraan, kita juga memilih rute. Selain kereta ya, kalau kereta rutenya udah pasti ke situ. Misalnya kita mau naik mobil, itu kita memilih rute. Apakah mau lewat tol dari Jakarta ke Bandung,
ya, yang relatif lebih lancar ketimbang jalur lewat misalnya lewat puncak Cianjur dan sebagainya. Gitu teman-teman. Nah, apa hubungannya dengan investasi? Menurut Godfather, investasi itu sebenarnya cuma sebuah kendaraan aja. Jadi kita punya tujuan keuangan di satu sisi, dan ini posisi kita saat ini. Untuk mencapai tujuan keuangan ini, teman-teman, kita butuh kendaraan. Situlah investasi berfungsi. Gitu. Jadi kalau buat Godfather, investasi adalah salah satu kendaraan atau alat buat kita untuk mencapai tujuan keuangan kita, gitu ya. Nah, sekarang kalau investasi itu adalah sebuah alat, misalnya posisi saya saat ini punya dana 10 juta untuk pendidikan, sementara target saya untuk pendidikan misalnya 50 juta. Nah, untuk mencapai dari 10 juta ke 50 juta itu, kita bisa investasi dengan beberapa jenis pilihan investasi, ya. Ada yang deposito, ada yang reksadana, ada yang saham. Kalau properti dengan nilai 10-50 juta mungkin agak berat. Nah, emas atau perak bisa jadi salah satu pilihannya. Nah, investasi itu ibarat memilih kendaraan. Mau deposit emas, deposito, reksadana, saham, atau bisnis sendiri, atau investasi yang lainnya. Nah, menurut Godfather itu adalah tahapan seperti kita memilih kendaraan tadi. Mau ke Bandung, pilih kendaraannya apa. Setiap kendaraan ini pada prinsipnya baik. Ada plus dan minusnya yang perlu kita ketahui sebelum berinvestasi agar investasi kita bisa optimal dengan risiko yang bisa kita kelola. Gitu. Disitulah kemudian pentingnya sebuah edukasi memilih kendaraan investasi, ya. Karena kalau tanpa edukasi ikut-ikutan bisa-bisa kita salah. Salah ini risikonya kita nggak sampai tujuan investasi kita, teman-teman. Bahwa investasi adalah kendaraan untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah emas bisa menjadi kendaraan untuk mencapai tujuan finansial kita tersebut? Jawabannya bisa, tapi ada syaratnya, asal tahu ilmunya. Disinilah pentingnya kemudian edukasi atau belajar tentang ilmu investasi. Begitu teman-teman. Bahkan kalau guru-guru kita menyampaikan bahwa belajar ilmu tentang investasinya, misalnya tentang investasi emas, itu jauh lebih berharga ketimbang emasnya. Karena dengan ilmu kita bisa memperbanyak emasnya tuh. Gitu, kalau tahu caranya, ya. Begitu teman-teman. Semuanya sekali lagi punya plus dan minus, tinggal kita pilih sesuaikan dengan profil risiko kita masing-masing. Sesuaikan dengan kondisi keuangan kita masing-masing. Sesuaikan dengan pengetahuan kita masing-masing, karena investasi bersifat sangat personal, teman-teman, ya. Itu. Nah, kemudian setelah memilih misalnya emas, tahap berikutnya adalah kita kalau berangkat dari Jakarta ke Bandung, setelah memilih kendaraannya misalnya mobil, tahap berikutnya adalah memilih jalurnya atau rutenya mau lewat mana. Nah, kalau menurut Godfather, setelah kita memilih sebuah instrumen investasi, kita memilih pola investasinya. Nah, seperti yang Godfather sampaikan, ada 4 pola investasi emas. Di video di atas ini teman-teman bisa pelajarin kira-kira saya cocok yang mana, ya. 4 pola itu juga ada plus minusnya tuh. Intinya semakin tinggi return berbanding lurus dengan tingkat risikonya juga, ya teman-teman, ya. Mau cepet sampai ngebut bisa, tapi risikonya juga ada kalau kita ngebut. Begitu teman-teman, ya. Sekarang kembali ke emas. Kenapa emas bisa kita jadikan sebagai salah satu alternatif investasi? Ya, pertama, secara prinsip ada ajaran dari guru-guru kita yang ahli keuangan bahwa jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Kita pisah-pisah tuh investasinya, ya, sesuai kesukaan kita dan profil risiko kita. Ada yang deposito, ada yang emas, ada yang ori barangkali atau sukuk, ya, sukuk retail. Ada juga yang properti, ada juga yang saham gitu. Nah, emas kenapa jadi salah satu pilihan, ya? Secara proses bisa tergolong ini prosesnya mudah. Kalau mau beli emas tinggal ke toko emas, beli, pulang, selesai. Kedua, atau sekarang yang mau beli emas via online juga bisa. Tinggal pilih tokonya, pesen, emas dikirim sampai ke rumah. Selesai itu. Dan kalau mau dijual juga mudah emas. Jadi emas ini termasuk
barang yang liquid. Liquid maksudnya mudah dicairkan, mudah dijual, sehingga jadi uang kembali. Itu kenapa emas jadi salah satu pilihan dalam berinvestasi. Prosesnya mudah, mudah dicairkan, gitu. Dan ibu-ibu dari desa sampai kota itu kalau bicara emas paham tuh mereka tuh. Banyak yang udah kenal dengan emas gitu. Namun kalau dalam konteks investasi, Goldfather sarankan investasi di emas batangan, jangan di emas perhiasan. Kenapa? Karena kalau emas batangan, selisih antara kita menjual dan membeli emas itu lebih kecil ketimbang selisih dalam emas perhiasan. Kalau emas perhiasan itu selisih kita membeli dan menjualnya itu cukup besar, bisa 20 sampai 30%. Ingat teman-teman yang pernah Goldfather sampaikan sebelumnya bahwa dengan menginvestasikan uang kita berarti kita mempekerjakan uang kita. Kalau uang kita tidak diinvestasikan berarti kita mengistirahatkan uang kita. Nah, kalau uang kita bekerja kan enak tuh, dia menghasilkan untuk kita. Kemudian sekali lagi, kenapa emas? Emas ini kalau kita lihat dari aspek fungsinya bisa punya beberapa fungsi. Sebagai perhiasan, sebagai mata uang, sebagai lindung nilai atau lindung aset kita dari inflasi. Emas sudah proven, ya, sekian ribu tahun nilainya terjaga. Dan udah banyak contohnya teman-teman ya. Yang paling sering didengar misalnya masalah kurban. Dari dulu sampai sekarang 1 ekor domba itu sama dengan 1 dinar gitu ya. Itu udah 1400 tahun yang lalu nilainya tetap 1 dinar teman-teman. Sekarang 1 dinar itu 22 karat lebih kurang 3,5 sampai 3,7. Masih bisa beli 1 ekor kambing kurban gitu teman-teman ya. Bukti berikutnya adalah seperti yang Goldfather pernah sharing di salah satu webinar. Kalau ongkos naik haji kita convert menjadi emas, maka jumlah emas yang diperlukan semakin lama semakin menurun gitu ya. Enaknya kalau mau naik haji, ya ongkos naik hajinya kalau kita nabungnya pakai emas, semakin sedikit emas yang dibutuhkan untuk kita pergi haji. Nah, kan enak tuh. Kalau dulu berdasarkan hitungan Goldfather tahun 97-98 itu 310 gram emas dibutuhkan buat naik haji. Sekarang lebih kurang 50 udah lebih tuh kayaknya. 40 mungkin udah cukup tuh, 40 gram ya. Sekarang kalau bicara dari tingkat kenaikan nih, Goldfather melihat ke situs Gold Price Indonesia aja ya, yang mudah dalam rupiah. Nah, ini kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, hari ini tanggal 12 Oktober, itu 1 tahun terakhir itu kenaikannya lebih kurang 33%. Kalau 5 tahun terakhir lebih kurang 78%. Nah, itu teman-teman. Kalau tingkat inflasi Indonesia 2020 ya, kita cari di Google data inflasi dari Bank Sentral Republik Indonesia, kita bisa cek tingkat inflasi September 2020 itu 1,42%. Nah, itu untuk tahun 2020 ya. Jadi tadi fungsi emas kan sebagai perhiasan, sebagai mata uang, sebagai lindung aset dari inflasi. Itu kenapa emas bisa jadi salah satu pilihan. Dan enaknya juga sekarang itu untuk investasi di emas bisa dijangkau oleh banyak orang. Kenapa? Karena sudah ada satuan yang kecil-kecil teman-teman. Satuan 0,05 ada, ini 0,05 ya. Ini EOA Gold, emas mini, mini gold, ada juga big emas ya. Ini 0,5, ada juga sekarang sampai 0,025 baby gold istilahnya ya. Nah, terus kemudian 1 gram itu yang emas fisik. Belum lagi kalau yang mau invest lewat tabungan emas atau emas digital, itu ada di Brankas Antam, Pegadaian, ada Laku Emas, ada juga Tamasya, Peluang dan sebagainya. Itu bisa dimulai dengan dana yang sangat terjangkau, 10.000, 20.000, 50.000 teman-teman ya. Jadi semakin mudah orang mengakses investasi emas. Nah, bedanya kalau kita mau invest di properti kan kita butuh dana yang cukup besar dan proses yang tidak semudah untuk investasi emas. Itulah kira-kira kenapa emas bisa jadi salah satu pilihan kita bagi
orang-orang yang mau berinvestasi, khususnya yang pemula ya. Nah, kalau yang udah senior dia udah bicara diversifikasi. Oh, emas 10-20%, sisanya saham misalnya. Udah begitu tuh teman-teman. Bisa juga diversifikasi berdasarkan tingkat risikonya. Mulai dari yang rendah, sedang sampai tinggi, itu kita punya semuanya, itu juga bisa. Nah, itulah sekilas sharing overview tentang emas sebagai logam mulia dan juga kenapa emas menjadi pilihan investasi kita. Kalau teman-teman punya informasi atau pendapat tambahan atau lainnya, silakan ditulis di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.